Dan bisa untuk mengupas lebih jauh mengenai bahaya beras palsu atau beras sintetis yang mengandung plastik dan bagaimana membedakan beras asli dan palsu, kita sudah terhubung dengan ahli pangan dari Universitas Bakri Jakarta, Ardiansyah Mikhwan. Baik, selamat pagi Pak Ardi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Mbak, Mas. Pak Ardi, melihat fenomena tentang beras sintetis atau beras palsu ini, sebetulnya apa itu beras sintetis, Pak? Apa yang kemudian membedakan beras sintetis dengan beras yang asli dan apakah kemudian ini legal? Saya perlu namanya klarifikasi dulu ya. Jadi sebetulnya kalau saya coba track berita sebelumnya ya, jadi dulu tuh tahun kejadian 2015 ya. Juga sempat ramai tentang adanya isu beras plastik, dan kemudian kan akhirnya dibantah bahwa sebetulnya tidak ditemukan adanya beras plastik gitu ya, sehingga kalau berita ini tadi itu muncul, jadi kita perlu penelusuran lebih lanjut menurut saya. Jadi kita tidak gegabah untuk menyatakan apakah itu beras plastik atau bukan gitu. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk menentukan itu, tetapi bahwa kalau memilih beras yang baik tentu dapat kita lakukan dengan cara melihat penampilan fisik, kemudian juga apakah ada bau atau aroma yang ditimbulkan karena faktor penyimpanan yang sudah terlalu lama misalnya. Nah, itu faktor-faktor yang bisa kita lakukan, bisa kita pada saat kita membeli beras gitu ya. Tapi apa membedakan Pak untuk beras sintetis sama asli ini? Karena kalau dilihat ini similar banget, hampir sama. Tidak bisa dibedakan ya. Warnanya juga ya. Betul, sebetulnya jadi saya tadi perlu kita telusuri lebih lanjut ya. Jadi namanya beras plastik itu seperti apa? Karena pada beras yang asli itu kan intinya adalah ada namanya dua komponen utama ya, penyusun pada beras ya. Ada namanya amilosa dan amilopektin. Nah, amilosa dan amilopektin ini itu hanya ada ditemukan pada beras yang umumnya gitu ya. Nah, beras itu yang tadi kan kalau saya lihat penampilannya agak lengket ya. Iya. Nah, itu jadi kandungan amilosa dan amilopektin ini penting dalam menentukan kualitas beras ya, kualitas nasi yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya amilosa itu adalah komponen pati yang mudah larut di dalam air, sedangkan amilopektin itu tidak larut dalam air, sehingga kalau yang beras pulen biasanya tadi kan saya lihat itu pulen sekali ya, itu kadar amilopektinnya itu sangat sekitar 20% gitu ya, sementara yang perak itu kadar amilosanya itu cukup tinggi 25% saya kira. Sehingga tadi saya juga coba cari kemarin itu ternyata yang disebut dengan beras plastik itu karena mengandung ini ya, ada resin sintetis itu yang mungkin senyawa tersebut yang sangat berbahaya ya apabila kita konsumsi, karena sifatnya yang bersifat karsinogenik, artinya memicu untuk timbulnya kanker. Sehingga kalau memang benar gitu itu beras plastik, dan saya sebetulnya agak meragukan sih, agak meragukan sebetulnya. Nah, perlu kajian lebih lanjut, dan itu memang gejala-gejala yang ditimbulkan akibat namanya keracunan namanya. Saya kira seperti itu. Baik. Jadi gejala-gejala awal ya, jadi misalnya radang, panas dan seterusnya gitu ya. Jika dilihat dari memang warnanya sama, tapi kemudian tadi disebutkan bahwa mungkin lebih lengket setelah dimasak, berarti hanya bisa diidentifikasi setelah dimasak, Pak Arti? Ya, sebetulnya sih sebelumnya juga sebetulnya kita bisa tentukan ya, karena definisi beras plastik itu sendiri itu yang tadi saya belum menemukan istilah yang tepat ya. Memang ada beberapa teknologi yang kemudian dikembangkan untuk namanya beras analog ya, kalau pernah dengar. Jadi beras analog itu ditambahkan memang dengan, jadi karena orang Indonesia ini kan umumnya kalau belum makan nasi belum kenyang gitu. Nah, itu bahan-bahannya misalnya dari tepung singkong, tepung sagu ya, kemudian dari itu sebagai sebagai sumber serat, kemudian ada bekatulnya sendiri bisa kita tambahkan, kemudian tepung jagung dan seterusnya. Nah, kemudian itu dicetak gitu ya, dicetak, kemudian memang ditambahkan namanya bahannya itu adalah
sebagai ini plasticizer namanya ya. Plasticizer itu yang tujuannya karena kalau bahan itu dicampur, dibikin adonan kan itu akan keras sekali setelah proses ekstrusi ya dan dikeringkan, sehingga perlu ada bahan namanya plasticizer ya, sehingga plasticizer itu yang nanti akan membentuk struktur yang agak lebih lunak gitu ya. Itu yang saya duga itu yang mungkin menyebabkan ya penggunaan plasticizer itu yang kemudian disalahartikan sebagai beras plastik gitu. Tapi sebetulnya saya agak meragukan seperti itu, Mbak. Oh, berarti terminologi beras plastik dan beras sintetis mungkin sebetulnya suatu hal yang berbeda begitu Pak Ardi. Karena kalau kalau misalnya melihat apa yang sudah pernah diliput beberapa tahun lalu di 2015, mungkin salah satu universitas di Indonesia juga IPB pernah mengeluarkan beras sintetis yang disebutkan aman beras dan analog sehat. Namanya. Sebetulnya beras analog, berarti beras analog adalah suatu hal yang berbeda dengan beras plastik begitu Pak Ardi? Iya, kalau beras plastik kan berarti memang beras yang berasal dari bahan plastik ya, sehingga ada komponen-komponen itu yang apabila masuk ke dalam tubuh kita itu yang berbahaya. Nah sementara yang tadi saya sebutkan beras analog itu adalah beras yang dibuat dari bahan-bahan mengandung karbohidrat tertentu, kemudian bisa kita tambahkan sumber-sumber yang lain, sumber serat, sumber protein. Nah itu dibentuk, dicetak dengan namanya teknologi ekstrusi. Nah itu yang kemudian bisa dikonsumsi, dan itu bahannya semuanya nggak ada plastik, tapi menggunakan bahan kimia, bahan aditif yang disebut sebagai plasticizer. Nah plasticizer ini fungsinya untuk membuat tekstur pada beras analog itu menjadi lembut gitu ya. Tapi penggunaannya tidak masalah karena itu adalah bahan-bahan yang food grade juga. Berarti beras analog ini diperjualbelikan, ilegal? Ya sudah. Beras analog sudah dijual dan sudah banyak orang yang mengkonsumsinya, memberikan manfaat kesehatan. Karena kan kita bisa banyak studi yang sudah membuktikan misalnya untuk penderita diabetes itu kan bisa mengkonsumsi produk tersebut. Nah tapi kalau yang berita ini memang kita harus telusuri lebih lanjut Mbak ya, sehingga kita harus mengambil sampelnya, kemudian kita analisis, kemudian nanti memberikannya kepada lembaga berwenang yang akan menentukan apakah memang ada kandungan plastiknya kan gitu ya. Kalau memang itu beras plastik, tapi kalau memang itu bukan beras plastik dan itu beras biasa tetapi yang sudah mengalami kerusakan sehingga tidak layak dikonsumsi, nah itu adalah masalah lain. Jadi masalah keamanan pangan ceritanya kan. Oh, menarik. Nah, terkait dengan mungkin ini juga beras ya, karena kan banyak banget sekarang beragam macam beras yang diperjualbelikan juga. Beras yang baik untuk dikonsumsi ini seperti apa, Pak Ardi? Sebetulnya dalam pengolahan beras kan sebetulnya dari padi menjadi beras ya, ada namanya proses namanya penggilingan ya. Jadi menghilangkan kulit ari. Jadi padi ya, padi kemudian digiling pertama kali itu menghasilkan penghilangan kulit ari ya, kemudian produknya ada sekam kan ya, mungkin Mbak tahu ya sekam. Nah itu kemudian menjadi beras pecah kulit namanya. Jadi masih ada kulit arinya, di mana kulit arinya itu yang kandungan vitamin, kemudian protein, kemudian ada komponen aktifnya itu yang juga masih kaya gitu ya. Jadi saya punya data nih misalnya namanya beras pecah kulit itu proteinnya lebih tinggi, lemaknya lebih tinggi, kemudian fibernya lebih tinggi, dan juga vitamin B1-nya juga cukup tinggi. Tetapi beras ini tidak cukup populer karena penampilannya begitu dimasak itu warnanya tidak begitu menarik, agak perak gitu ya. Tidak menggugah selera ya Pak Ardi. Ya, agak perak. Tapi sebetulnya beras itu yang sehat, yang kaya akan zat gizi, kaya zat gizi. Nah begitu sudah jadi beras pecah kulit, kemudian disosok kan akhirnya menjadi hilang tuh lapisan luarnya. Lapisan luarnya hilang menjadi beras putih namanya. Nah itu beras putih itu yang kemudian dijual oleh masyarakat kita, dan masyarakat kita lebih senang dengan mengkonsumsi beras putih ya. Kan mungkin pernah juga mendengar ya, semakin putih beras semakin baik, sehingga ada kecenderungan untuk terjadi pemalsuan juga kan menggunakan bahan putih. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya beras yang bagus untuk kesehatan itu beras yang masih ada lapisan kulit arinya. Baik, itu dia tadi tips-tips memilih beras ya dari Pak Ardi. Juga ya, karena milih untuk makan sehat beras ini seperti apa. Terima kasih untuk tipsnya Pak Ardi ya. Terima kasih Pak Ardiansyah atas waktu dan kesempatannya. Salam sehat, sampai jumpa lagi.